Bendera merah putih berkibar liar, diayunkan oleh ribuan supporter yang datang dari berbagai penjuru untuk menyaksikan laga krusial Grup C SEA Games 2025, Indonesia melawan Filipina. Bagi Garuda Muda, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah penebusan setelah kegagalan di edisi sebelumnya, sebuah janji yang harus ditepati kepada seluruh rakyat Indonesia. Di bawah asuhan pelatih yang membawa harapan baru, berdiri tegak. Mereka adalah perpaduan talenta Eropa dan lokal, darah muda yang siap berjuang hingga tetes keringat terakhir. Indonesia turun dengan komposisi kuat, Cahya Supriyadi di bawah Mistar, kuartet pertahanan yang mengandalkan Dion Marks dan Muhammad Ferrari sebagai palang pintu, diapit oleh Kadel Arel dan Doni Tri Pamungkas. Lini tengah kokoh diisi oleh Raihan Hanan dan Ivar Jenner, ditemani oleh Rivaldo Pakpahan yang punya tendangan geledek. Sementara trisula penyerang dipercayakan kepada Raka Cahyana, Rafael Struijk, dan bomber andalan, Mauro Zijlstra. Di sisi lain, datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Myanmar 2-0 di laga perdana. Mereka tahu, kemenangan atas Indonesia akan mengunci tiket semifinal. Ini adalah duel hidup mati, sebuah pertarungan taktik dan mentalitas. Peluit panjang ditiupkan oleh wasit, dan seketika, Stadion Anniversary 700 menjadi saksi dominasi mutlak Indonesia. Skuad Garuda Muda, mengenakan jersey kebanggaan mereka, langsung tancap gas. Mereka tampil beringas, seolah ingin merobek jala gawang Filipina secepat mungkin. Hanya 5 menit laga berjalan, deru napas supporter Indonesia nyaris tertahan. Dari sisi kanan, Raihan Hanan, yang dikenal lincah, melepaskan umpan tarik yang presisi ke jantung pertahanan Filipina. Bola itu disambut dengan tendangan keras oleh Mauro Zijlstra, si menara jangkung Indonesia. Namun, kiper Filipina, Nicholas Guimarães, tampil heroik. Dengan refleks secepat kilat, ia menjatuhkan diri dan memblok tembakan tersebut, hanya menghasilkan corner kick. Sebuah penyelamatan awal yang menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia. Waktu terus bergulir, dan intensitas serangan Indonesia tak mereda. Di menit ke-21, Doni Tri Pamungkas mengambil tendangan bebas dari posisi menjanjikan. Bola melengkung indah, melewati pagar betis. Sekali lagi, Guimarães menjadi tembok beton yang tak tertembus. Raut frustrasi mulai terlihat di wajah para pemain. Mereka menciptakan peluang, mendominasi penguasaan bola, namun finishing touch seolah enggan berpihak. Puncak tekanan Indonesia terjadi di menit ke-28. Kapten tim, Muhammad Ferrari, maju membantu serangan dan melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti. Bola melaju deras, siap merobek gawang. Semua orang mengira itu gol. Namun, dalam momen yang terasa seperti film lambat, Nicholas Guimarães sekali lagi terbang. Ia menepis bola keluar. Sorakan supporter Indonesia berubah menjadi decak kagum sekaligus kekecewaan. Indonesia bermain dengan hati, tapi Guimarães bermain dengan takdir. Filipina, sadar akan serangan bertubi-tubi Indonesia, memilih strategi yang cerdik, bertahan total dan mengandalkan serangan balik. Mereka membiarkan Indonesia bermain di sepertiga akhir lapangan mereka. Di menit ke-35 dan 42, giliran Rivaldo Pakpahan mencoba peruntungannya. Pemain yang dikenal dengan tendangan jarak jauhnya ini melepaskan 2 tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Percobaan pertama meleset tipis di samping tiang gawang. Percobaan kedua melayang di atas Mistar. Ia telah mencoba. Tim telah mencoba. Namun Dewi Fortuna belum berpihak. Waktu menunjukkan menit ke-45. Papan di sisi lapangan menunjukkan tambahan waktu. Semua menunggu peluit istirahat. Indonesia, kelelahan setelah badai serangan yang tak membuahkan hasil, sedikit mengendurkan fokus. Di masa injury time babak pertama, Filipina mendapatkan lemparan ke dalam di sisi lapangan Indonesia. Gavin Muens, bek Filipina yang memiliki kekuatan melempar luar biasa, mengambil ancang-ancang. Muens melempar bola dengan kekuatan penuh, seperti meriam, langsung menuju jantung pertahanan Indonesia. Sebuah lemparan ke dalam jarak jauh yang mematikan. Bola melayang tinggi di atas kepala para bek Indonesia. Dalam kemelut itu, sosok Otu Banatao muncul dari kerumunan. Dengan lompatan tinggi dan timing yang sempurna,
Banatao menanduk bola itu. Kiper Cahya Supriyadi, yang terkejut oleh manuver cepat itu, tak mampu bereaksi. Bola meluncur mulus ke dalam gawang. Gol! Filipina mencuri gol via Otu Banatao di saat yang paling menyakitkan. Momen sebelum turun minum, skor 1-0 untuk Filipina. Sebuah hasil yang sungguh tidak adil, mengingat dominasi yang diperlihatkan Indonesia selama 45 menit pertama. Hanya beberapa menit setelah kick-off babak kedua, harapan itu kembali membuncah. Pemain pengganti, Reski Arjuna, mendapatkan peluang emas. Ia berada dalam posisi bebas, tanpa kawalan ketat, di dalam kotak penalti. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ia melepaskan tembakan dengan kaki kanannya. Namun tendangannya terlalu keras, melayang tinggi, dan hanya mencium udara di atas mistar gawang. Peluang emas terbuang sia-sia. Filipina semakin nyaman dengan pertahanan berlapis mereka. Mereka bahkan sempat mengancam di menit ke-54, ketika Sandro Reyes mencoba percobaan jarak jauh. Untungnya, tembakannya masih meleset. Namun, drama sesungguhnya terjadi 4 menit berselang. Indonesia kembali menciptakan peluang yang nyaris pasti gol. Kali ini, bintang muda Rafael Struijk menjadi protagonis. Struijk, yang dikenal tenang dan berkelas, menerima bola dalam posisi bebas menyambut umpan silang. Ia berdiri tegak, hanya berhadapan dengan Guimares. Namun, bola itu, seolah memiliki kehendaknya sendiri, meluncur pelan tepat di sebelah gawang. Itu adalah peluang sang kesempatan. Pelatih Indonesia mencoba segala cara. Mengganti pemain. Mengubah formasi. Instruksi keras dari pinggir lapangan. Tapi tidak ada yang berhasil. Garis pertahanan Filipina, yang dipimpin oleh sang kiper, menjadi terlalu kokoh. Mereka bertahan dengan disiplin, menghalau setiap umpan silang, memenangkan duel udara, dan menyapu bersih bola-bola liar. Menit-menit akhir pertandingan terasa seperti penyiksaan bagi para supporter Indonesia. Mereka menyaksikan tim kesayangan mereka terus menyerang, namun tanpa hasil. Serangan terakhir Indonesia di injury time babak kedua pun berakhir sia-sia, ditangkap dengan mudah oleh Guimares. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Skor akhir terpampang di papan digital, Indonesia 0-1 Filipina. Kemenangan tipis ini memastikan Filipina lolos ke semifinal SEA Games 2025. 2 kemenangan dari 2 laga, 6 poin penuh. Sebuah pencapaian yang fantastis bagi mereka. Bagi Indonesia, ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Mereka mendominasi statistik, menciptakan peluang yang jauh lebih banyak, namun harus tunduk pada efektivitas dan keberuntungan Filipina yang hanya memerlukan satu momen set piece fatal.